Bahkan ada juga yang disebut dengan Red Room, yaitu sebuah website yang mempertontonkan korban yang disiksa, di mana semua penontonnya berpartisipasi untuk memilih. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gua Amira, host channel Ruang Gelap yang akan membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang bersangkutan dengan misteri. Jadi kalau kalian tertarik dengan misteri, gua sarankan untuk subscribe channel ini karena kita akan membahas kasus-kasus yang sangat menarik. Di Kamis Konspirasi hari ini kita akan membahas tentang dark web yang berhubungan dengan sebuah kasus penculikan seorang model di Italia. Tapi kasus ini ternyata menjadi sebuah konspirasi karena kebanyakan orang tidak percaya, dan juga kebenaran tentang penjualan manusia di dark web adalah salah satu konspirasi yang masih belum bisa dibuktikan. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita. Apakah ini sebuah konspirasi? Apakah ini sebuah kenyataan yang ditutupi? Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Chloe Eiling adalah seorang model berumur 20 tahun di bawah supermodel agency yang dikelola oleh Phil Green. Chloe sudah memiliki anak yang berumur 2 tahun, berdomisili di London, dan seorang model yang tahu ya maksud gue apa. Pada Maret 2017, Phil ditelepon oleh seorang fotografer bernama Andre yang ingin menyewa Chloe sebagai modelnya untuk sesi pemotretan di Milan. Jadi pada tanggal 12 Juli, Chloe berangkat ke Milan sendirian untuk bertemu dengan Andre. Saat Chloe sampai di alamat tujuan studio Andre sendirian, dia cukup bingung karena pintunya terkunci. Jadi Chloe berusaha untuk menelpon Andre dan ternyata Chloe disuruh untuk masuk lewat pintu samping. Nah, dari awal masuk ke pintu, Chloe udah punya firasat yang gak enak. Kenapa studionya sepi, gelap, kenapa gak ada orang. Tapi, baru aja dia narok kopernya, tiba-tiba dari belakang ada dua laki-laki yang menggunakan topeng yang langsung menyekap mulutnya dan mengikat tubuhnya. Dan saat itu juga Chloe sadar dia dalam bahaya. Salah satu laki-laki bertopeng lalu menyuntikkan sebuah cairan ke kepala Chloe. Dan gak lama kemudian, Chloe hilang kesadaran. Besok paginya, ibu Chloe yang berada di London kebingungan karena harusnya Chloe sudah pulang ke rumah, tapi Chloe tidak kunjung datang. Jadi, ibu Chloe menelpon Phil untuk bertanya di mana Chloe. Dan Phil yang mengira Chloe sudah pulang, langsung panik dan melaporkan Chloe hilang di Italia. Di pagi hari yang sama, Phil mendapatkan sebuah email dari laki-laki yang bernama Andre ini. Andre mengaku dia menculik Chloe dan meminta uang tebusan sebanyak $300.000 Amerika. Kalau sampai tanggal 16 Juli uang ini tidak segera ditransfer, Chloe akan dijual ke dark web. Andre mengaku sebagai salah satu anggota dari The Black Death Group, yaitu sebuah grup yang bersembunyi di balik dark web, yang mengaku sebagai sebuah grup penjualan manusia terbesar di internet. Polisi yang menerima laporan ini langsung datang ke studio di mana Chloe janjian bertemu dengan Andre. Di sana mereka menemukan barang-barang Chloe, tapi mereka nggak menemukan petunjuk apapun. Jadi pada akhirnya kasus ini nggak menemukan jawaban sama sekali. Sampai akhirnya 6 hari kemudian, tiba-tiba pada tanggal 17 Juli, Chloe dan penculiknya datang ke kantor konsulat Inggris di Milan untuk menyerahkan diri. Chloe berhasil diselamatkan, tapi penculiknya sempat kabur sebelum besoknya berhasil ditangkap oleh polisi. Nah, disinilah cerita penculikan Chloe mulai diragukan oleh orang-orang. Jadi menurut kesaksian Chloe, selama dia diculik, dia disuntiki obat, dimasukkan ke dalam sebuah gym bag yang besar, dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dan dibawa ke sebuah peternakan kecil di kota yang terpencil hampir di dekat perbatasan Perancis. Nah, selama diculik, Chloe berusaha untuk membangun hubungan dengan penculiknya. Karena dia tahu kalau dia ingin bisa selamat, dia harus membuat penculiknya bersimpati dengan dia. Penculiknya, laki-laki yang bernama Andre, sebenarnya bernama asli Lukas Herba, seorang laki-laki berdarah Polandia yang bekerja sebagai programmer komputer di Inggris.
Lucas bercerita ke Chloe kalau keluarga Chloe dan agensinya tidak membayar uang tebusan, maka Chloe akan dijual di internet, di mana dia, Lucas, dan grup Black Death-nya sering melakukan perdagangan manusia di dark web. Suatu hari, Lucas mengecek Instagram Chloe dan melihat foto Chloe yang hamil dan punya anak. Dan saat itu Lucas kaget karena menurut regulasi kode etik Black Death, mereka tidak boleh menculik dan menjual ibu muda, wanita hamil, wanita dengan penyakit kelamin, dan wanita yang memiliki penyakit yang ganas. Jadi, saat Lucas tahu bahwa Chloe adalah seorang ibu muda yang memiliki anak berusia 2 tahun, Lucas memberitahu Chloe bahwa dia akan membebaskan Chloe. Rencana awalnya, Lucas akan menelantarkan Chloe di sebuah tempat yang terpencil. Dan karena saat itu Chloe tidak punya sepatu, semua barang-barangnya tertinggal di lokasi di mana dia diculik, Lucas akhirnya mengajak Chloe untuk pergi membeli sepatu di mall. Dari kamera CCTV bisa dilihat Lucas dan Chloe pegangan tangan, jalan sambil tertawa dan membeli sepatu. Rekaman yang nantinya akan membuat publik percaya bahwa Chloe sebenarnya merencanakan penculikan ini untuk menaikkan karirnya sebagai model. Dan entah kenapa, rencana awal Lucas yang akan menelantarkan Chloe di tempat terpencil berubah menjadi mengantarkan Chloe ke kantor konsulat Inggris di Milan. Saat kasus ini dibawa ke pengadilan, Lucas mengaku bahwa sebenarnya semua kasus penculikan ini direncanakan oleh Chloe. Chloe lah yang pertama kali menghubungi Lucas untuk berpura-pura menjadi penculiknya lewat Facebook. Motifnya saat itu Chloe sedang tidak laku, tidak banyak job, jadi dia berpikir mencari cara gimana caranya bisa terkenal supaya karirnya juga bisa menanjak. Dan inilah kenapa penculikan ini terjadi. Dan tentu aja kesaksian ini dibantah oleh Chloe. Di pengadilan, Chloe berhasil membuktikan kepada hakim bahwa dia benar-benar disuntik dan adalah korban murni dari penculikan ini. Jadi, pada akhirnya, Lucas dihukum 16 tahun 8 bulan di penjara, sedangkan kakak laki-laki Lucas yang bernama Michael juga dihukum di penjara sebagai orang yang membantu penculikan, ditahan selama 5 tahun di penjara. Dan seperti yang gue bilang, bahkan sampai hari ini banyak orang yang enggak percaya dan yakin Chloe sebenarnya merencanakan penculikannya sendiri. Nah, apa hubungan Chloe dan dark web? Ingat waktu Lucas bilang bahwa dia adalah bagian dari organisasi Black Death yang melakukan perdagangan manusia? Setelah dicek oleh Interpol, mereka yakin Black Death sebenarnya tidak ada dan cuman buatan saja. Organisasi yang belum bisa dibuktikan benar atau enggak. Tapi tentu aja, tidak ada bukti bukan berarti organisasi ini tidak ada. Karena kita tahu perdagangan manusia terjadi di sekitar kita, entah lewat apa, internet atau bukan, tapi ini memang adalah sebuah kejahatan yang terjadi. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sudah sering mendengar kata dark web, deep web, tapi nggak begitu tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam dark web dan deep web. Di dark web dan deep web sudah banyak rumor, isu, dan hoax yang menyangkut tentang perdagangan manusia dan penjualan hal-hal yang berbau ilegal. Mulai dari pembunuh bayaran, penipuan kredit card, bitcoin, bahkan ada juga yang disebut dengan Red Room, yaitu sebuah website yang mempertontonkan korban yang disiksa, di mana semua penontonnya berpartisipasi untuk memilih penyiksaan apa yang akan diterima oleh si korban, dan di live streaming di kamera. Karena dark web dan deep web tidak bisa diakses secara sembarangan, jadi banyak sekali hal-hal yang beredar tentang apa yang ada di dalamnya. Melalui penelitian yang dilakukan oleh King's College London, 57% dari 2.723 dark website yang mereka teliti memang mengandung hal-hal yang berbau kriminal dan berbahaya. Dan seperti yang kita tahu, untuk bisa mengakses dark web dan deep web dibutuhkan yang namanya onion routing, yaitu teknik untuk bisa menembus kerangka perlindungan website yang terlarang ini. Dan juga untuk bisa masuk itu perlu software Tor, gak bisa pakai Chrome, Internet Explorer, ataupun Mozilla. Benar-benar ada software khususnya. Dan websitenya sendiri itu beda dengan website yang biasa kita akses.
Ada banyak coding dan passwords, enkripsi. Pokoknya susah dan memang tidak seharusnya diakses oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan. Nah, kenapa ada Deep Web? Itu awalnya memang sengaja dibuat oleh Office of Naval Research and DARPA, yaitu Defense Advanced Research Projects Agency yang dibuat oleh Amerika Serikat. Amerika always selalu tentang Amerika. Dan tujuannya itu untuk kepentingan militer. Jadi ada banyak data negara yang sangat rahasia yang memang tidak boleh diakses oleh publik. Tapi entah kenapa lama-lama jaringan tersembunyi ini bisa dikembangkan menjadi jaringan tersembunyi lain yang bertujuan untuk membahayakan masyarakat. Dan di dalam perlindungan tersembunyi inilah banyak orang-orang oknum-oknum nakal yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mulai dari menjual narkoba, menawarkan jasa membunuh, menyebarkan informasi terlarang, penipuan kredit card, pokoknya hal-hal yang berbau kriminal. Meskipun sampai sekarang kita nggak pernah tahu apakah memang hal-hal ini ada atau tidak. Kita pernah mendengar Silk Road, di mana orang bisa membayar jasa untuk membunuh. Dan ceritanya udah banyak, cerita orang-orang yang mencoba tapi gagal. Mungkin nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Dan bahkan seperti yang gua bilang tadi, Red Room, video tentang penyiksaan dan pembunuhan orang, live streaming untuk ditonton oleh orang-orang yang membayar lewat Bitcoin yang sulit untuk di-tracking. Dan mereka, orang-orang yang menonton dan membayar, bisa memilih apa yang mereka mau lakukan ke korban yang di live streaming. Kalau ini memang benar, oh my god, bener-bener serem banget. Kita nggak tahu apakah semua rumor yang beredar tentang dark web adalah benar atau enggak, tapi yang kita tahu di tahun 2011 memang pernah ada grup hacker yang sengaja menyerang website bernama Lolita City, website yang menjual pornografi yang berhubungan dengan anak-anak. Bahkan ada juga cerita dari seseorang yang mengaku pernah masuk ke dalam dark web. Dia cerita dia menemukan website yang menjelaskan gimana caranya memasak manusia agar rasanya enak dan dagingnya tahan lama. Ada juga yang pernah membaca artikel gimana caranya menculik orang. Dan jujur aja, meskipun ini terdengar aneh, tapi sangat mungkin. Dan untuk kalian yang penasaran pengen mencoba masuk ke dark web atau deep web, kalian harus berhati-hati karena informasi kalian bisa jadi tersebar di internet gara-gara mencoba masuk ke situs-situs yang tidak terpercaya. Bahkan banyak sekali cerita dari orang-orang yang katanya pernah masuk ke deep web, tiba-tiba menerima pesan dari situs yang menyebutkan nama mereka dan juga menampilkan foto mereka di layar. So, entah benar atau enggak, teknologi sudah maju dan menurut gua it's always possible, apalagi kalau kita terconnect di internet, terhubung di internet. Everything can happen. Karena elemen ilegal dan kriminal yang marak terjadi di dark web, pemerintah seringkali mencoba untuk mengatur apa yang ada di dalam dark web. Bahkan Interpol beberapa kali memberikan pelatihan cyber security untuk bisa menjadi bekal dalam mengatur aktivitas dark web. Bahkan beberapa pengguna dark web sendiri adalah orang-orang yang bekerja sama dengan FBI. Jadi mereka ini adalah supervisor di dalam dark web, bisa dibilang kayak gitu. So, dark web yang awalnya dibuat untuk melindungi informasi dan juga menjadi pusat kekuatan militer, pada akhirnya menjadi sesuatu yang menyimpang. Dan kita selalu bisa melihat sesuatu dalam dua sisi, baik atau buruknya. Dan lagi-lagi, bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita melakukan sesuatu, semuanya tergantung pada kita. Apakah kita akan menggunakannya sebagai hal yang positif atau menggunakannya sebagai hal yang negatif? Selalu berhati-hati di internet, awasi anak-anak atau adik-adik kalian yang masih di bawah umur yang bisa saja mengakses yang seharusnya nggak mereka akses. Dan gua rasa internet benar-benar double-edged sword, it can help you or it can break you. Bisa memberikan banyak informasi yang sangat penting yang menunjang karir, pertumbuhan, dan ilmu pengetahuan, atau malah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa berdampak sangat buruk di kemudian harinya. Ataukah menurut kalian dark web dan deep web sebenarnya adalah isu yang terlalu dibuat-buat? Tulis tanggapan kalian di komentar bawah karena gue penasaran. Dan jujur, gue sendiri belum pernah ke dark web ataupun deep web karena I don't know how to, I'm not good at computer. Tapi lagi-lagi penasaran. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Thank you udah support Ruang Gelap dan please stay safe and stay alive.